itu memiliki tugas yang besar dan tugasnya juga sangat banyak, bukan hanya sebatas masuk di dalam kelas, kemudian menyampaikan materi menyeluruh anak, mencatat dan keluar. Itu tidak hanya itu, tapi ada tugas lain. Bagaimana seorang guru itu mampu membentuk karakter peserta didik agar menjadi peserta didik yang baik secara akhlak. Maka problemnya adalah seringkali kita melihat seperti didik yang kurang sopan, santun, kadang juga mengeluarkan kata-kata yang buruk. Kemudian terjadi perkelahian di antara sesama teman, hanya gara-gara hal sepele. Peran seorang guru itu diperlukan ketika kita sebagai seorang guru mendengar atau melihat fenomena. Demikian maka kita harus menanamkan sifat yang bijaksana, yaitu dengan sifat bijaksana artinya bahwa kita tidak boleh bila pilih atau kita tidak boleh melihat ini anak siapa, ini titipan siapa. Tidak, tapi semuanya harus kita rangkul, harus kita berikan perhatian yang sama setara tanpa harus membedakan ini dan itu. Untuk harus bisa menganalisis atau bisa mengetahui akar dari permasalahan yang terjadi pada siswa. Misalnya, siswa itu berkelahi di kelas, maka kita sebagai guru harus selidiki dulu apa penyebabnya, kenapa mereka bisa berkelahi. Jangan kemudian langsung menghukum atau memberikan sesuatu yang membuat mereka cerah, tapi terlebih dahulu harus kita selidiki apa permasalahannya. Setelah sudah kita ketahui problem yang terjadi di antara para siswa, maka hal yang kita lakukan sebagai aksi nyata seorang guru adalah melakukan pendekatan secara personal yang kemudian kita bicarakan baik-baik dalam bentuk nasihat. Setelah itu kita pertemukan mereka baik antar kedua siswa yang berseteru atau dengan orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya, kalau kasusnya itu sangat besar, kita kasih pengertian, kita kasih nasihat dan tindakan. Ini termasuk sesuatu yang dalam rangka membentuk karakter siswa baik. Hal demikian pula sesuai dengan kurikulum pengajaran yang ditetapkan oleh kementerian, bahwa salah satu tugas guru adalah memberikan pelajaran yang pendekatan yang mendalam, angkatan yang mendalam dalam upaya membentuk karakter atau membentuk masa depan seorang siswa atau pelajar. Kalau peristiwa itu terus terulang, maka kita sebagai guru harus menyerahkan kepada pihak yang berwenang. Kalau dalam ruang lingkup sekolah berarti ada BK atau ada wakil kepala sekolah yang kalau sampai mentok lagi kita serahkan kepada kepala sekolah untuk menindaklanjuti apa yang sudah kita tangani sebagai bentuk tanggung jawab seorang guru. Namun demikian alangkah lebih baiknya semua itu bisa diselesaikan di tangan seorang guru dengan pendekatan yang baik. Kita sentuh hatinya, kita nasihati bahwa perkelahian atau pertikaian di dalam pertemanan atau di ruang lingkup sekolah itu tidak baik, tidak dibenarkan sama sekali.